masa sekarang ini, fraud sudah menjadi hal yang biasa terjadi di dalam perusahaan. Menurut Association of Certified Fraud Examiners pada tahun 2022, fraud paling tinggi terjadi pada sektor perbankan dan jasa keuangan sebanyak 351 kasus dengan persentase 22,30%. Dan administrasi pemerintahan dan publik pada posisi kedua sebanyak 198 kasus dengan persentase 12,57%. Jadi, pada kesempatan kali ini, kami akan menganalisis mengenai kecurangan yang terjadi dalam Pemprov ABC. Kecurangan biasanya terjadi karena adanya tekanan melakukan fraud, peluang untuk melakukan fraud, dan sikap rasionalisasi untuk membenarkan tindakan fraud yang biasa digambarkan dalam segitiga fraud atau triangle fraud. Dikatakan ketidakwajaran bisa dikarenakan adanya kecurangan dan kesalahan, pelanggaran kebijakan atau prosedur, ketidakpatuhan terhadap undang-undang, dan ketidakpatuhan terhadap struktur organisasi. Dalam kasus ini, yang menjadi indikasi ketidakwajaran yaitu pengelolaan perusahaan tidak berjalan dengan baik, dibuktikan karena Kapolri telah menerima dana subsidi untuk membiayai biaya docking dari Pemprov ABC sebesar Rp1.285.613.300. Namun, biaya docking tidak disalurkan bahkan sampai terjadi penunggakan. Jadi, perusahaan tidak sepantasnya tidak menyerahkan biaya subsidi yang telah dibayar oleh Satker Perhubungan Darat. Karena itu, harus diserahkan sebagai pengelolaan perusahaan dalam kegiatan operasional, seperti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang pelayanan kegiatan usaha pengelolaan kapal yang tertulis pada pasal 34 ayat 2 tentang kegiatan usaha pengelolaan kapal sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1, yaitu yang dilakukan oleh badan usaha yang didirikan khusus untuk pengelolaan kapal. Kedua, kecurangan dilakukan oleh Mr. C. Beliau melakukan pungli menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa pungli adalah kejahatan luar biasa yang harus diberantas. Jelas bahwa ini merupakan suatu tindak ketidakwajaran yang terjadi. Beliau tidak patuh terhadap undang-undang. Dan yang ketiga, Mr. B selaku Direktur Utama tidak ada pada saat penggeledahan. Ini suatu ketidakwajaran karena hanya informasi saja yang diperoleh, tidak ada bukti menyatakan informasi tersebut bahwa Mr. B berada di luar provinsi. Menurut The Association of Certified Fraud Examiners, mengklasifikasikan kecurangan atau fraud dalam 3 bentuk berdasarkan perbuatan. Yang pertama, penyimpangan atas aset atau asset misappropriation. Yang kedua, kecurangan laporan keuangan atau fraudulent financial reporting. Dan yang ketiga, korupsi atau corruption. Adapun indikasi kecurangan pada kasus ini berupa yang pertama, adanya penunggakan biaya docking senilai Rp1.285.613.300 yang telah dibayarkan. Yang kedua, kesalahan pencatatan pada pembukuan, yaitu berupa fee yang seharusnya menjadi pendapatan, tetapi uangnya tidak masuk ke kas perusahaan. Seharusnya perusahaan mendapatkan fee 10% dari kontrak, yang itu sebenarnya merupakan pemasukan bagi perusahaan. Namun, uangnya tidak masuk ke dalam kas perusahaan. Ini merupakan salah satu bentuk kecurangan karena ketidakjujuran yang dilakukan oleh pihak internal ataupun eksternal perusahaan. Dan jika ada kasus seperti ini akan berakibat pada laba bersih. Jika pendapatan tidak dicatat dengan benar, maka laba bersih perusahaan akan berpengaruh dan dapat menurun. Manajemen perusahaan yang lemah dalam pengawasan manajemen keuangan menyebabkan uang tidak masuk ke dalam kas dan pungli yang dilakukan oleh Mr. C. Ada kerugian yang timbulkan dari kecurangan pada kasus ini, yaitu berupa material, mulai dari tunggakan biaya docking sebesar Rp1.285.613.300 dan fee sebesar 10% dari nilai kontrak yang seharusnya masuk ke dalam kas perusahaan. Bahkan adanya potensi kerugian seperti citra perusahaan akan jelek di masyarakat. Atas hal ini, yang akan bertanggung jawab adalah Mr. B selaku direktur perusahaan. Karena pada saat terjadi penunggakan, perusahaan dipimpin oleh beliau dan pihak yang membantu beliau seperti staf keuangan yang mengelola keuangan dalam perusahaan ini. Beberapa kecurangan yang telah disebutkan bisa dibuktikan oleh tim audit dengan beberapa tahap berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dalam Dasar Penugasan Audit Investigatif. Yaitu, langkah pertama, tim audit melakukan pra-perencanaan yang memuat 5W+2H. Yang pertama, buat apa jenis penyimpangan, where, di mana terjadinya,
when, kapan terjadinya, who, siapa pihak-pihak yang terkait, why, mengapa terjadi penyimpangan, how, bagaimana modus penyimpangan, how much, berapa banyak dampak kerugian yang ditimbulkan. Dan sekurang-kurangnya harus memenuhi 3 unsur yang pertama, yaitu what, where, dan when, untuk menentukan apa kejadian yang terjadi dalam kasus tersebut. Langkah kedua yaitu melakukan tahap penelitian awal. Pada tahap ini, hasil pengembangan ekspos, pengawasan, dan memperoleh kecukupan informasi apakah dapat dilakukan oleh audit investigatif. Langkah ketiga yaitu tahap perencanaan. Tahap ini, audit investigatif menetapkan sasaran ruang lingkup dan alokasi sumber daya untuk mengarahkan proses pembuktian penyimpangan kecurangan oleh Mr. B, bagian keuangan, dan Mr. C. Selanjutnya, langkah keempat yaitu tahap pengumpulan bukti. Pada tahap ini, pengumpulan bukti-bukti yang bersifat relevan, bersifat kompeten, dan jumlah yang dikumpulkan sudah cukup dengan kasus kecurangan yang dilakukan oleh Mr. B, bagian keuangan, dan Mr. C. Namun, jika bukti yang didapatkan tidak cukup, dalam laporan hasil audit yang dinyatakan bahwa kesimpulan yang ada hanya berdasarkan bukti audit yang diperoleh. Tahap kelima yaitu tahap evaluasi, yaitu setelah semua bukti dikumpulkan, maka audit akan melakukan evaluasi bukti. Dalam mengevaluasi bukti audit, BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan harus menguji dan mengevaluasi seluruh bukti yang dikumpulkan dengan mempertimbangkan urutan proses dan kerangka waktu kejadian. Dan untuk mengungkapkan fakta tentang kasus penggelapan uang oleh Mr. B, bagian keuangan, serta kasus pungutan liar yang dilakukan oleh Mr. C. Dan untuk memastikan apakah bukti yang dikumpulkan sudah cukup atau masih perlu melakukan audit tambahan. Selanjutnya, tahap ke-6, yaitu tahap pelaporan. Di tahap ini, hasil audit yang membuktikan fakta penyimpangan berupa kecurangan yang dilakukan oleh Mr. B, bagian keuangan, dan Mr. C akan melakukan tindak lanjut kasus jika Mr. B, bagian keuangan, dan Mr. C terbukti melakukan penyimpangan. Tahap selanjutnya itu tahap pengomunikasian. Auditor akan mengomunikasikan hasil audit dari auditor dengan pihak-pihak yang berkepentingan untuk menghindari kesalahpahaman dari hasil akhir audit. Dan tahap terakhir yaitu tahap pemantauan, yaitu tindak lanjut hasil akhir audit kepada pimpinan. Pada buku audit dan asuransi yang ditulis oleh Harry dan kawan-kawan, tanggung jawab seorang auditor dalam menyelesaikan kasus mengenai ketidakwajaran dan kecurangan adalah pertama, memeriksa laporan untuk memastikan keakuratan dan kualitas informasi yang disajikan. Hal ini dapat meliputi memastikan sumber informasi yang digunakan dapat dipercaya dan bahwa perhitungan atau analisis yang dilakukan telah dilakukan dengan benar. Kedua, menjaga integritas dan objektivitas pemberitaan. Auditor bertanggung jawab untuk memastikan bahwa laporan atau artikel tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau perusahaan. Ketiga, menjaga privasi informasi, kerahasiaan informasi. Auditor juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa informasi keuangan sensitif atau rahasia tidak disebarkan atau diungkapkan secara tidak semestinya. Sebagai auditor, harus jujur melaporkan kecurangan yang dilakukan oleh oknum yang terlibat di pelayaran perusahaan armada daerah tersebut. Meminta keterangan dari bagian audit internal mengenai kecurangan yang telah terjadi. Meminta keterangan dari pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola perusahaan. Tim audit juga perlu teori dalam menyelesaikan masalah kasus ini. Menurut buku Auditing Case, Art Interactive Learning Approach oleh Mark S. Beasley dan kawan-kawan, ada beberapa teori yang dipakai. Yang pertama, teori agensi. Di teori ini menggambarkan hubungan antara prinsipal dan agen. Yang kedua, teori fraud examination. Pada teori ini, auditor mempertimbangkan kemungkinan adanya kecurangan dalam entitas yang diaudit. Yang ketiga, proses investigasi. Teori ini menentukan langkah-langkah yang diambil oleh auditor selama investigasi kecurangan. Selanjutnya, analytical procedure. Teori ini membantu mengidentifikasi ketidakwajaran yang mungkin terjadi dalam laporan keuangan. Dan yang terakhir, audit risk. Dalam teori ini, auditor harus memahami dan mengevaluasi risiko audit, dan teori ini akan membantu auditor dalam merencanakan dan melaksanakan prosedur audit yang efektif.